Siapa yang nyangka setelah 4 minggu tayang, Barbie bisa tembus lebih dari 1 miliar US dollar dari box office globalnya. Emang sih, secara konsep film ini cuma fantasi tentang mainan anak perempuan. Tapi yang bikin film ini jadi fenomena global adalah makna dan isi filmnya yang sebenarnya berlapis-lapis dibungkus dengan film yang fun dan menghibur. Setelah nonton filmnya, ada banyak yang bisa kita bahas dari film ini. Mulai dari ceritanya yang gak ketebak sampai endingnya yang deep dan emosional. Dan tenang aja, bakal kita bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum mulai, spoiler warning dulu nih buat kalian yang belum nonton film Barbie. Karena setelah ini yang akan kalian dengar adalah pembahasan full dari plot dan ending dari filmnya. Tapi kalau udah siap, langsung aja deh. Bareng gue Ken, let's explore this universe. Film Barbie menceritakan tentang para Barbie dan para Ken yang tinggal di Barbie Land. Barbie Land adalah suatu manifestasi fisik dari berbagai boneka Mattel yang tinggal di negeri boneka yang sempurna. Margot Robbie memerankan stereotypical Barbie. Di dunia mereka, para Barbie adalah perempuan percaya diri, mandiri, dan sukses. Mereka memegang semua posisi pekerjaan penting seperti dokter, pengacara, dan politisi. Sementara para Ken hanyalah rekan bersenang-senang mereka yang suka menghabiskan hari-hari berekreasi di pantai. Di Barbie Land, laki-laki jadi warga kelas 2 dengan para Barbie yang memegang semua pekerjaan penting, otonomi, dan bahkan semua rumah. Karena Barbie bahkan nggak tahu kemana para Ken pergi di malam hari. Beach Ken yang diperanin sama Ryan Gosling merasa bahagianya hanya terjadi saat dia bersama dengan Barbie dan berusaha membuat hubungannya dengan Barbie jauh lebih dekat. Tapi Barbie menolaknya demi kemandirian dan persahabatan antara Barbie lainnya. Suatu malam saat Barbie mengadakan pesta dansa, dia tiba-tiba dilanda kekhawatiran tentang kematian. Konsep yang seharusnya sama sekali tidak terfikirkan oleh boneka sempurna yang gak bisa mati. Keesokan harinya, dia jadi gak bisa lagi menyelesaikan rutinitas yang seperti biasa. Kakinya jadi menapak dengan rata dan dia juga memiliki selulit. Barbie menjadi sedih karena dirinya udah gak sempurna lagi. Barbie kemudian berkonsultasi dengan Weird Barbie atau si Barbie aneh, Barbie buangan yang bijak dan cacat. Weird Barbie ini adalah representasi dari mainan Barbie yang dimainkan secara kasar oleh anak-anak. Rambutnya dicet, kakinya diputar-putar, dan lain-lain. Weird Barbie memberitahu Barbie bahwa untuk menyembuhkan malfungsinya, dia harus melakukan perjalanan ke dunia nyata dan menemukan anak yang sedang bermain dengannya. Karena manusia yang bermain dengannya memiliki keraguan tentang Barbie yang berdampak langsung pada psikologi Barbie sendiri. Weird Barbie memberikannya pilihan untuk memilih sepatu hak tinggi yang mewakili Barbie Land atau sandal yang mewakili dunia nyata. Barbie awalnya memilih sepatu hak tinggi, tapi akhirnya terpaksa memilih sandal dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke dunia nyata. Dalam perjalanan, Barbie menemukan Ken yang bersembunyi dan numpang di mobil convertible-nya. Dan dengan berat hati, Barbie lalu mengizinkan Ken untuk ikut dengannya ke dunia nyata. Mereka lalu sampai di pantai Venice di Los Angeles. Barbie dan Ken terkejut menemukan keadaan di dunia manusia berbanding terbalik dengan di Barbie Land, di mana laki-laki bertanggung jawab dan membuat sebagian besar keputusan. Barbie dan Ken kemudian ditangkap sementara oleh polisi setelah Barbie meninju seorang yang melecehkannya. CEO Mattel yang diperanin sama Will Ferrell kemudian mengetahui soal ini. Dia langsung memerintahkan para stafnya untuk menangkap Barbie dan Ken. Nah, Mattel adalah perusahaan produsen mainan yang memproduksi boneka Barbie. Barbie akhirnya berhasil melacak anak yang bermain dengannya, seorang gadis berusia 12 tahun bernama Sasha yang mengkritik Barbie karena dianggap mendorong standar kecantikan yang gak realistis. Itu membuat Barbie bingung dan jadi sedih. Barbie pergi sambil menangis dan bertemu dengan petugas keamanan Mattel yang membawanya ke kantor Mattel untuk dimasukkan ke dalam kotak mainannya dan dikirim balik ke Barbie Land. Di kantor Mattel, Barbie ngerasa kalau ada yang gak beres dan dia juga gak mau kembali ke kotaknya, lalu melarikan diri dari para eksekutif dan CEO Mattel. Kejar-kejaran pun terjadi dan saat dia berusaha kabur, dia menemukan kamar dengan seorang wanita tua yang memberinya secangkir teh dan membantunya untuk kabur. Barbie kemudian mengetahui kalau Gloria, seorang karyawan Mattel dan ibu dari Sasha, adalah pelaku sebenarnya yang menyebabkan Barbie mengalami krisis eksistensial. Gloria mulai bermain dengan mainan Barbie milik Sasha saat dia mengalami krisis identitasnya sendiri. Secara nggak sengaja, dia menularkan kekhawatirannya ke Barbie. Barbie akhirnya berhasil kabur dari Mattel dengan bantuan Gloria dan Sasha. Barbie lalu mengajak Gloria dan Sasha pergi ke Barbie Land untuk menyelesaikan masalahnya. Mereka lalu diikuti oleh eksekutif Mattel yang mengejar mereka sampai ke Barbie Land.
Sementara itu, di sisi lain di dunia manusia, Ken belajar tentang sistem patriarki, di mana laki-laki menjadi pemegang kuasa dan mendominasi di segala bidang. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Barbie Land. Ken merasa untuk pertama kalinya dihormati dan diterima. Dia kembali ke Barbie Land sendirian untuk membawa tentang sistem patriarki ini ke Barbie Land. Dia mengajarkan patriarki dan membujuk Ken lainnya untuk mengambil alih Barbie Land. Dan para Barbie yang ada di sana didoktrin untuk menjadi patuh dan menjalankan peran-peran sebagai penurut, seperti pelayan dan ibu rumah tangga. Ketika Barbie, Gloria, dan Sasha sampai ke Barbie Land, keadaan Barbie Land berubah total, di mana Ken sudah berhasil mengubah Barbie Land dengan sistem patriarkinya. Barbie mencoba meyakinkan Ken dan Barbie lainnya untuk kembali ke keadaan semula, tapi dia ditolak mentah-mentah. Barbie menjadi depresi, tapi Gloria memberikan motivasi yang menginspirasi tentang kerumitan menjadi seorang perempuan di dunia nyata dan standar yang gak realistis yang harus mereka jalani. Motivasi ini lalu memulihkan kepercayaan dirinya si Barbie. Dengan bantuan Sasha, Weird Barbie, Alan, dan boneka lain yang dihentikan produksinya sama Mattel, Gloria menggunakan pesannya kepada semua Barbie untuk membebaskan mereka dari cuci otak Ken. Para Barbie yang sudah pulih kemudian memanipulasi para Ken untuk saling bertengkar satu sama lain, mengalihkan dan mencegah mereka dalam mengadakan pemungutan suara konstitusional untuk mengubah Barbie Land menjadi Kenland atau Kendom, yang artinya adalah kerajaan Ken. Sementara para Ken bertarung, para Barbie berhasil mengambil kembali pekerjaan mereka dan mengembalikan pemerintahan Barbie Land seperti semula. Mereka juga akhirnya menyadari kesalahan dari sistem sosial mereka sebelumnya dan memutuskan untuk membuat perubahan di Barbie Land, termasuk perlakuan yang lebih baik untuk para Ken dan semua boneka buangan lainnya. Setelah itu, Barbie dan Ken memiliki waktu berdua. Barbie dan Ken saling meminta maaf dan mengakui kekurangan mereka. Ken mengakui kalau semua ulahnya ini berasal dari krisis identitasnya sendiri. Dia nggak memiliki identitas atau tujuan tanpa Barbie. Jadi Barbie mendorongnya untuk menemukan identitasnya secara mandiri. Tapi Barbie sendiri kemudian juga nggak yakin dengan tujuan dan identitasnya sendiri. Dia lalu bertemu dengan arwah salah satu pendiri Mattel dan pencipta Barbie, Ruth Handler, nenek yang menolongnya kabur dari Mattel sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa kisah Barbie memang nggak memiliki akhir yang pasti dan sejarah Barbie akan terus berkembang melampaui asal-muasalnya. In the end, setelah para Barbie yang lain, para Ken dan eksekutif Mattel mengucapkan selamat tinggal pada Barbie, dia memutuskan untuk menjadi manusia dan kembali ke dunia nyata dan mencari jati dirinya. Beberapa waktu kemudian, Gloria, suaminya, dan Sasha membawa Barbie yang sekarang bernama Barbara Handler, nama dari anaknya Ruth Handler yang memang namanya diambil untuk menamakan boneka Barbie. Si Barbie ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter ginekologi pertamanya. Oke, itu dia plot dari film Barbie. Cukup unik dan absurd banget sebenarnya filmnya, yang mungkin bikin kita sebagai penonton agak bingung buat memahami cerita dan endingnya ini. Tapi sebenarnya endingnya menyimpan banyak makna yang bisa kita breakdown. Film ini walau dari luar dikemas seperti film yang fun dan aneh, tapi memuat banyak sekali tema dan isu serius seperti penerimaan dan mencintai diri sendiri, kesetaraan gender, woman empowerment, bahkan sindiran untuk Mattel sendiri dengan plot kapitalisme perusahaan mainan. Di film, setelah penyelesaian konflik utama antara Barbie dan Ken selesai, CEO Mattel menyatakan bahwa semua sudah kembali normal, tetapi para Barbie memutuskan bahwa Barbie Land juga harus berubah dan setidaknya bekerja sama menuju persamaan hak untuk para Barbie dan para Ken. Gloria juga mengusulkan Mattel untuk membuat boneka ordinary Barbie atau Barbie biasa yang memperkuat pesan dari film ini bahwa standar dari kecantikan wanita tidak diatur seperti rupa seorang Barbie yang terlihat sempurna. Seseorang harus bebas untuk memiliki tujuan mereka sendiri tanpa harus disuruh untuk memenuhi standar universal tertentu. CEO Mattel awalnya menolak ide itu, tapi salah satu eksekutifnya mengatakan itu akan menghasilkan banyak uang dan akhirnya disetujui. Ya, karena memang salah satu temanya ini menyindir kapitalisme tadi. Kemudian, beban emosi yang dari awal menyebabkan Barbie berubah sebenarnya datang dari dunia manusia, disebabkan karena renggangnya hubungan ibu dan anak antara Gloria dan Sasha. Ketika Sasha dewasa, sudah mulai bergaul dan mandiri, Gloria merasa fungsinya sebagai ibu ini hilang dan akhirnya terjebak bermain dengan mainan Barbie bekas anaknya, yang juga akhirnya mengkritisi kenapa standar cantik seorang wanita ini diukur dari bentuk fisik boneka Barbie. Hubungan mereka akhirnya semakin membaik karena mereka mulai lebih memahami satu sama lain sepanjang petualangan mereka menuju Barbie Land. Nah, dengan setiap storyline lainnya selesai, film ini masih punya satu bagian penutup. Kita beralih lagi ke Barbie yang ternyata masih merasa kacau. Setelah menjelajahi dunia nyata, dia sempat merasakan emosi manusia seperti ketakutan, kecemasan, dan pikiran kematian yang tak tertahankan. Dia nggak tahu lagi di mana tempatnya di Barbie Land. Dia bukan lagi Barbie stereotipikal yang sempurna dan optimis. Pada titik inilah si Guardian Angel Barbie kembali, si wanita tua misterius yang sebelumnya dia temui di kantor Mattel tadi. Seperti yang disinggung sebelumnya, inilah Ruth Handler
Buhler, si pencipta Barbie. Ruth kemudian mengajak Barbie jalan-jalan untuk mengobrol, meninggalkan semuanya di Barbie Land. Barbie dan Ruth memasuki suatu dimensi seperti White Void, sebuah membran antara dunia nyata dan Barbie Land. Barbie memberitahu Ruth kekhawatirannya tentang kemana dia akan pergi dari sini. Bertanya-tanya tentang bagaimana akhir dari ceritanya. Dia bahkan mengakui bahwa dia nggak merasa seperti Barbie lagi. Ruth memberitahu Barbie, dia nggak diciptakan untuk memiliki akhir. Barbie adalah sebuah ide, dan ide hidup selamanya. Berbeda dengan manusia yang punya suatu akhir dan suatu saat akan mati. Ruth juga mengakui bahwa dia menciptakan Barbie 60 tahun lalu, di mana di tahun itu konsep feminim yang ideal berbeda dengan yang ada di masa sekarang. Jadi Barbie sadar kalau konsep dari stereotip Barbie sudah sangat ketinggalan zaman dan tidak realistis. Dia harus menjadi sesuatu yang baru untuk merasa utuh kembali. Momen realisasi dan pencerahan untuk Barbie tergambar dengan indah di pertengahan film ketika Barbie duduk di bangku kota bersama seorang wanita tua. Barbie yang saat itu sedang dalam pencarian untuk mengembalikan kesempurnaan hidupnya, pertama kalinya melihat seorang manusia, terutama seorang perempuan yang sudah berada di ujung akhir spektrum hidupnya. Tapi dia tetap bisa melihat kecantikannya, kebanggaannya atas dirinya sendiri tanpa harus terlihat atau berdandan atau berpakaian seperti Barbie. Barbie kemudian bilang kalau dia nggak mau hanya menjadi sebuah ide atau konsep lagi, tapi dia mau menjadi orang yang mengimajinasikan ide itu sendiri. Barbie mau menjadi manusia yang bisa membuat perbedaan dan punya arti hidup. Ruth bertanya lagi kepada Barbie, apa dia yakin tentang ini, dan bilang kalau menjadi manusia itu penuh dengan ketidaknyamanan, terutama sebagai perempuan. Tapi dari petualangannya ke dunia nyata, Barbie malah merasa tergerak dan siap menjalani hidup seperti manusia. Dia sudah tahu bahwa nggak perlu menjadi sempurna buat tetap merasa indah dan cantik. Kemudian dia dibantu sama Ruth untuk merasakan lagi bagaimana untuk menjadi manusia. Ruth menyuruh Barbie memejamkan mata dan merasakan segala emosinya. Barbie mendapatkan penglihatan sekilas tentang kehidupan perempuan dari berbagai usia yang mencakup semua kegembiraan, kerumitan menjadi seorang wanita. By the way, kompilasi klip ini dibuat dari rekaman asli teman dan keluarga yang bersumber dari para pemeran dan kru filmnya. Termasuk ada Margot Robbie mudanya juga nih di dalamnya. Penglihatan tadi memenuhi Barbie dengan emosi. Dia menerima pemahaman tentang ruang lingkup penuh dari kehidupan seorang perempuan dari lahir hingga usia tua. Barbie yakin dia mau menjadi manusia, memutuskan bahwa ini akan menjadi kehidupan yang lebih rewarding apapun kekurangannya. Setelah itu kita melihat Barbie kembali ke dunia nyata. Dia ada di dalam mobil bersama Gloria, Sasha, dan suaminya untuk mengantar Barbie ke sebuah gedung perkantoran. Mereka semua mendoakan Barbie semoga sukses. Tapi dari pakaiannya kita berasumsi kalau Barbie mungkin mau interview kerja atau ngurus dokumen. Ternyata setelah Barbie menuju meja resepsionis, dia dengan riang bilang mau ketemu dengan dokter ginekologi. Ginekologi sendiri adalah spesialisasi medis yang berfokus pada kesehatan sistem reproduksi wanita. Di awal film, Barbie mengatakan kalau dia ataupun Ken gak punya alat kelamin. Dan dengan satu jokes terakhir ini, sekarang bisa dipastikan kalau Barbie sudah sepenuhnya menjadi manusia lengkap dengan organ penting yang sebelumnya gak dia punya. Nah, mekanisme bagaimana dia tiba-tiba jadi punya sistem pencernaan, terus reproduksi ini juga gak dijelasin. Ya pokoknya kalau kata Weird Barbie di sepanjang film ini sebaiknya jangan terlalu dipikirin. Kita masuk ke dunia fantasi ini untuk bersenang-senang dan mengambil pesannya aja. Tapi adegan penutup ini juga punya maksud lain seperti yang dibilang sama si sutradara Greta Gerwig kepada USA Today. Dia memang mau membuat satu punchline lucu di akhir, tapi juga mau adegannya bertujuan untuk mendorong para cewek-cewek supaya nggak malu dengan tubuhnya. Tidak ada yang perlu disembunyikan dan it's okay untuk diperiksa dan dirawat. Menunjukkan Barbie yang dengan bahagia tersenyum ceria diharapkan memberi efek itu. Kalau Barbie juga melakukannya, kalian juga bisa melakukannya. So itu dia cerita dari perjalanan Barbie yang membuka mata dan hatinya. Dia mengawali petualangannya untuk tetap menjadi boneka yang sempurna dengan hari-hari yang menyenangkan tanpa akhir. Tapi di perjalanannya malah tersadar bahwa letak keindahan dan value kehidupan yang berarti itu tidak harus menjadi sempurna dan abadi. Nah, dengan selesainya perjalanan dan transformasi Barbie menjadi manusia, apakah ada kelanjutan untuk cerita Barbie? Bagi Mattel sendiri, film Barbie ini baru sebuah permulaan. CEO Mattel, Ynon Kreiz, bilang kalau dia sangat antusias tentang kemungkinan untuk lebih banyak lagi film Barbie. Margot Robbie sendiri mengaku sudah terlibat dalam perbincangan untuk sequelnya, tapi belum ada yang pasti. Dia bilang rencana untuk sequelnya bisa menuju ke jutaan arah yang berbeda-beda dari titik ini. Greta Gerwig juga berharap film Barbie ini bisa membuka pintu untuk film-film Barbie lainnya.
Untuk cerita kedepannya, kita mungkin bakal mengikuti Barbie atau Barbara yang sekarang harus belajar hidup sebagai manusia. Atau seperti yang dibilang sebelumnya, kita bakal mengikuti cerita lain dengan tipe Barbie yang berbeda. Karena di Barbie Land banyak banget tipe Barbie dengan pekerjaan dan latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang juga jadi obrolan, katanya kita bakal dapat spin-off buat petualangan Ken yang saat ini lagi mencari jati dirinya sendiri tanpa harus jadi aksesoris buat Barbie. Wah, pokoknya banyak banget potensi sequel buat dunia Barbie ini. Apalagi film pertamanya sukses berat, bikin WB punya banyak keyakinan sama franchise ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, Mattel sendiri memang sedang membuat Cinematic Universe berdasarkan mainan produksi mereka. Mattel ini telah mengumumkan 14 film lagi berdasarkan mainan produksi mereka, termasuk film Hot Wheels yang diproduksi sama J.J. Abrams, film Barney dengan Daniel Kaluuya, dan beberapa film seperti Polly Pocket dan Thomas and Friends. Ekspansi ini juga mencakup acara streaming, video game, dan taman hiburan Mattel yang saat ini sedang dibangun di Arizona. So, menurut kalian bagaimana guys? Apakah kalian tertarik buat ngikutin Barbie selanjutnya atau malah mau ngikutin semua Mattel Cinematic Universe nanti? Kalau kalian punya pendapat atau teori, tulis di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Ken. Until next time, keep exploring the multiverse.